Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya ta'adimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati dan yang saya ta'adimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Hadian Agre. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ibu Koprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Makfiratul Hamdiah MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Unu Dayanti dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Nah, ini dijadikan beberapa tahap, yaitu yang pertama fase bayi dan balita. Nah, fase ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan motorik kasar dan halus, dan juga pembentukan ikatan awal dengan orang tua. Yang kedua yaitu fase anak-anak. Nah, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan bahasa. Nah, mereka mulai menjalani pendidikan formal dan memperluas interaksi sosial mereka. Yang ketiga yaitu fase remaja. Nah, fase remaja ini mengalami perubahan fisik dan hormon yang signifikan. Nah, mereka mulai mencari identitas pribadi, eksplorasi nilai-nilai dan tujuan hidup, serta meningkatkan kemandirian. Yang keempat yaitu dewasa muda. Nah, pada fase ini ditandai dengan menyelesaikan pendidikan, memulai karir, dan membentuk hubungan interpersonal yang lebih serius. Nah, orang dewasa muda juga mengalami perubahan psikologis dan emosional yang signifikan. Yang kelima yaitu fase dewasa pertengahan. Nah, pada tahap ini individu mengevaluasi pencapaian mereka dalam hal karir, keluarga, dan tujuan hidup lainnya. Nah, mereka juga sering mengalami transisi seperti pernikahan, perceraian, atau perubahan karir. Yang terakhir yaitu fase lansia. Nah, fase ini ditandai dengan penurunan fisik dan kognitif, nah, serta perubahan dalam peran sosial dan kesehatan. Nah, lansia juga sering mencari makna hidup yang baru dan mencari keseimbangan antara kemandirian dan dukungan dari orang lain. Selanjutnya yaitu fase perkembangan menurut teori Piaget. Nah, di sini dibagi juga menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama yaitu tahap sensori motor, atau dimulai dari 0 dan 2 tahun. Bayi belajar tentang dunia melalui indera-indera dan aktivitas motorik. Nah, mereka mulai mengembangkan pemahaman tentang objek permanen dan menemukan konsep penyebab dan akibat. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional, atau dimulai dari umur 2-7 tahun. Nah, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili objek dan kejadian. Nah, mereka cenderung egosentris dan sulit memahami perspektif orang lain. Logika mereka juga masih terbatas dan dipengaruhi oleh pandangan yang sederhana. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Nah, ini dimulai dari usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih kompleks, terutama dalam konteks yang konkret dan nyata. Nah, mereka mulai mampu memahami konsep ruang, waktu, volume, dan konservasi. Nah, yang keempat yaitu tahap operasional formal. Ini dimulai dari 12 tahun dan seterusnya. Nah, ini mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, hipotesis, dan logis. Nah, mereka dapat mempertimbangkan ide-ide secara filosofis, ilmiah, dan moral, serta memahami konsekuensi dari tindakan yang mungkin. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional Erikson. Nah, ini menekankan bahwa individu melewati serangkaian konflik psikososial yang harus mereka atasi untuk mencapai tahap perkembangan yang sehat. Nah, ada 8 tahap perkembangan, nah masing-masing dengan konflik khusus yang harus dipecahkan. Yang pertama yaitu tahap Trust versus Mistrust. Ini dimulai dari usia 0-1 tahun. Nah, bayi belajar mempercayai atau tidak mempercayai dunia berdasarkan kepercayaan dan perhatian yang diberikan oleh pengasuhnya. Yang kedua yaitu tahap autonomi versus Sam and Dog. Ini dimulai dari usia 1-3 tahun. Nah, anak-anak belajar mengembangkan kemandirian dan kontrol atas tubuh dan lingkungan mereka, atau mereka merasa malu dan ragu-ragu terhadap kemampuan mereka. Yang ketiga tahap inisiasi
inisiatif versus goals. Ini dimulai dari 3 sampai 6 tahun. Nah, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau mereka merasa bersalah dan tidak berdaya jika gagal dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, tahap industri versus inferiority dan dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Nah, anak-anak membangun rasa kompetensi dan percaya diri dalam mencapai tujuan mereka atau mereka merasa tidak berharga dan tidak mampu. Yang kelima, tahap identity versus role confusion. Ini dimulai dari 12 sampai 18 tahun, mencari identitas pribadi mereka dan menetapkan peran sosial yang jelas atau mereka mengalami kebingungan tentang siapa mereka dan apa peran mereka dalam masyarakat. Yang keenam, tahap intimacy versus isolation. Nah, orang dewasa muda berusaha untuk membentuk hubungan intim yang bermakna dengan orang lain, atau mereka dapat merasa terisolasi dan kesepian. Nah, yang ketujuh, tahap generativity versus stagnation. Nah, ini dimulai dari 40 sampai 65 tahun. Orang dewasa mencari makna dan kontribusi dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat, atau mereka merasa tidak produktif dan stagnan. Yang kedelapan, tahap integrity versus despair, 65 tahun dan seterusnya. Nah, orang lanjut usia mencapai penerimaan terhadap hidup mereka dan menerima diri mereka seutuhnya, atau mereka merasa kecewa dan menyesali kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan, yaitu pentingnya memahami tahapan perkembangan individu untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif. Dan beberapa implikasi yang relevan, yaitu yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan tahapan perkembangan siswa. Nah, contohnya untuk anak-anak usia prasekolah, pendekatan bermain dan berpura-pura adalah metode yang efektif. Nah, sementara untuk remaja, pendekatan diskusi dan proyek berbasis masalah mungkin lebih tepat. Yang kedua yaitu pengakuan akan perbedaan individual. Nah, individu melewati tahapan perkembangan pada ritme yang berbeda. Guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda dan merancang pembelajaran yang memungkinkan untuk perkembangan yang optimal bagi setiap individu. Nah, selanjutnya yang ketiga, memberikan dukungan yang sesuai. Nah, guru harus memberikan dukungan yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Nah, contohnya pada tahap awal, guru mungkin perlu memberikan banyak bimbingan dan dukungan langsung. Sementara pada tahap-tahap selanjutnya, mereka dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan khusus. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak yang melewati tahap perkembangan dengan kecepatan yang berbeda mungkin memerlukan strategi pembelajaran yang disesuaikan. Nah, guru perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang tahapan perkembangan dan bagaimana merancang pengalaman pembelajaran yang mendukung bagi semua siswa. Nah, mungkin dengan memahami implikasi fase perkembangan dalam pendidikan, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, dan efektif bagi semua siswa. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.